Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang anak-anakku semuanya. Semoga hari ini kalian selalu dalam keadaan sehat, tetap terjaga iman dan imun kalian sehingga kita terhindar dari COVID-19 yang masih ada di sekitar kita. Anak-anakku semuanya, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi metabolisme ya. Di mana pada materi ini kita akan membahas terkait dengan klasifikasi metabolisme. Masih ingat tentunya kemarin pada saat Bu Nining menjelaskan di mana metabolisme itu nanti ada dua, yaitu ada katabolisme dan juga anabolisme. Dan juga harapan Bu Nining kalian masih ingat tentang jembatan keledai yang sudah Bu Nining berikan, di mana kalau katabolisme kalian mengingat tentang kata urai, sedangkan kalau anabolisme kalian mengingat adanya anasusu ya, terjadi penyusunan molekul yang sederhana menjadi kompleks, sedangkan kalau kata urai atau katabolisme itu terjadi penguraian dari yang kompleks menjadi yang sederhana ya. Oke, kita lanjutkan anak-anakku semuanya. Yang pertama, kita akan membahas tentang katabolisme. Ada apa saja pada katabolisme tersebut? Kita mulai. Di dalam katabolisme bertujuan untuk proses penguraian atau pembongkaran suatu molekul. Yang dimaksudkan di sini bagaimana? Yang dimaksudkan di sini tidak lain dan tidak hanya adalah dari mana? Dari yang sederhana menjadi yang dari yang kompleks menjadi yang sederhana. Jadi maksudnya pembongkaran suatu molekul ini yaitu dari mana? Dari yang kompleks menjadi yang sederhana. Oke. Selanjutnya, salah satu contoh pada sebentar biar kalian nyaman ya anak-anak. Ininya Bun ini tak hapusin. Nah, di sini yang dimaksudkan adalah pada pembongkaran suatu molekul ya. Nah, saya lanjutkan. Salah satu contoh pada proses ini adalah respirasi aerob dan respirasi anaerob. Anak-anak perlu kalian ketahui, adanya aerob dan anaerob ini berdasarkan apa anak-anak? Berdasarkan kebutuhan oksigen atau kebutuhan O2. Ini ya. Jadi ada aerob dan anaerob ini berdasarkan kebutuhan oksigen. Kalau aerob itu nanti dia di dalam proses respirasinya membutuhkan oksigen, sedangkan di dalam anaerob dalam proses respirasinya tidak membutuhkan oksigen atau saking sedikitnya dia dikatakan tidak membutuhkan oksigen. Lanjut. Berikut reaksi kimia yang terdapat pada respirasi aerob dan anaerob. Ya. Reaksinya di sini seperti ini. Jadi di dalam respirasi aerob ya, di dalam respirasi aerob ini ada beberapa tahapan. Sebenarnya tahapan yang ada di respirasi aerob itu ada ini anak-anak. Ada jembatan keledai, Bun ini biasanya mengibaratkan gede sirai. Ini ya, ada apa itu gede sirai? Ada glikolisis. D-nya ini adalah dekarboksilase oksidatif. Silase oksidatif. Terus kemudian ada siklus Krebs dan juga ada sistem transport elektron. Kenapa Bu Nining di sini hanya menyebutkan 3? Memang pada umumnya
di buku-buku itu hanya menyebutkan ada 3 ya anak-anak, yaitu ada glikolisis, siklus Krebs, dan juga sistem elektron. Tetapi ada juga yang menyebutkan supaya untuk bisa runtut ada 4. Jadi ada glikolisis, dekarboksilase oksidatif, siklus Krebs, dan juga sistem transport elektron. Nah, di dalam respirasi aerob, reaksi kimianya bagaimana? Ini anak-anak. Glukosa akan bergabung dengan O2 menjadi atau bereaksi menjadi 6 CO2, 6 H2O, dan 36 ATP. ATP ini berupa apa, Bu? ATP ini nanti berupa energi yang digunakan untuk proses respirasi aerob yang membutuhkan oksigen. Seperti itu. Lanjut, respirasi anaerob di sini ada 2, yaitu ada fermentasi alkohol dan juga fermentasi asam laktat. Kalau fermentasi alkohol di sini contohnya misalnya adalah pembuatan tape, bisa juga pembuatan tempe ini. Sedangkan kalau asam laktat itu contohnya misalnya adalah pelari. Ya, pelari itu biasanya kan kalau setelah melakukan lari, terus kemudian tidak diawali dengan stretching atau pemanasan, ataupun kalau setelah lari tidak melakukan istirahat, maka di situ akan terjadi proses kram. Proses kram itulah yang dikatakan sebagai fermentasi asam laktat, ya. Nah, kita lanjutkan anak-anak untuk tahapan pada respirasi aerob. Yang pertama yaitu tentang glikolisis. Glikolisis merupakan rangkaian reaksi yang akan menguraikan satu molekul glukosa, ya, satu molekul glukosa menjadi asam pirufat. Ini nanti. Jadi di dalam proses glikolisis ya, nanti di sini yang tepatnya adalah akan mengubah glukosa menjadi asam pirufat. Kemudian nanti di situ di dalam glikolisis terdapat 9 sampai 10 tahapan yang nantinya dalam 9 sampai 10 tahapan itu terbagi menjadi 2. Di mana tahapan yang pertama 1 sampai 5 itu akan terjadi pengubahan glukosa menjadi karbon, sedangkan yang kedua adalah urutan ke-6 atau tahapan ke-6 sampai 10 itu adalah karbon menjadi asam pirufat. Selanjutnya, di dalam proses glikolisis itu nanti akan dilanjutkan menjadi fase dekarboksilase oksidatif yang seperti yang sudah Bu Nining katakan di depan tadi, ya. Di mana di dalam dekarboksilase oksidatif itu merupakan fase perantara atau fase antara. Antara siapa? Yaitu antara glikolisis dan siklus Krebs. Oke, ini nanti akan kita bahas tersendiri, ya. Nah, sebelum masuk ke proses, terlebih dahulu yang harus kalian ketahui bahwasanya tempat dari glikolisis itu adalah tepatnya di dalam sel. Selnya di mana, anak-anak? Selnya tepatnya adalah di sini, di sitoplasma. Di sitoplasma. Karena tentunya kalian masih ingat waktu belajar di kelas 11 bahwasanya sel itu terdapat adanya organel-organel sel, ya. Nah, organel sel yang digunakan untuk proses glikolisis itu adalah sitoplasma, ya. Lanjut, sekarang kita adalah pada prosesnya, anak-anak. Prosesnya bagaimana? Nah, ini tadi kalau Bu Nining mengatakan pada glikolisis itu ada 9 sampai 10 tahapan, ya. Yang pertama yaitu glukosa. Glukosa ini akan merubah menjadi glukosa 6 fosfat. Sebelumnya glukosa ini belum punya modal. Modalnya maksudnya apa? Belum punya energi. Nah, sehingga dia harus punya modal dulu energinya. Berupa apa? Berupa ATP pinjam di sini.
Nah, yang pertama adalah glukosa akan merubah menjadi glukosa 6-fosfat. Dalam merubah glukosa menjadi glukosa 6-fosfat, dia membutuhkan energi yang berupa ATP. Dalam proses perubahan, hanya satu fosfat yang digunakan. ATP itu apa sih? ATP itu adalah adenosin trifosfat. Ya. Nah, jadi yang digunakan hanya ada satu. Sehingga masih sisa menjadi ADP. ADP. Apa itu? Adenosin difosfat. Seperti ini. Ya. Nah, 6 fosfatnya perlu kalian ketahui di sini bukan fosfatnya 6, tetapi perlu kalian ketahui pada glukosa. Glukosa itu kan memiliki 6 rantai atom C. Ada nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, dan di sini adalah nomor 6. Seperti itu. Nah, tepatnya di sinilah karbon itu akan berikatan dengan fosfat. Ya. Nah, selanjutnya glukosa 6-fosfat akan mengalami isomerase. Nah, untuk merubah menjadi fruktosa 6-fosfat, hanya terjadi perubahan nama saja. Nah, dalam proses ini tidak dibutuhkan energi, anak-anak. Ya. Selanjutnya, fruktosa 6-fosfat akan merubah menjadi fruktosa 1,6 bifosfat. Nah, karena di sini ada bi, ada 2, maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah fosfat itu akan berikatan antara karbon dengan fosfat di nomor pertama dan di nomor 6. Ini maksudnya. Ya. Nah, di sini sama membutuhkan energi yang berupa ATP, tetapi yang digunakan hanya 1 ATP, masih ada sisa 2, sehingga dikatakan adenosin difosfat. Nah, seperti itu ya. Nah, di dalam proses ini anak-anak 1 sampai 4 ini dikatakan sebagai endergonik. Apa maksudnya endergonik? Dia membutuhkan energi. Nah, ini dia membutuhkan ATP atau energinya. Sekarang kita lihat selanjutnya. Fruktosa 1,6 bifosfat akan memecah. Nah, ini akan memecah menjadi PGAL atau fosfoglyceraldehyde. Ini adalah PGAL. PGAL itu adalah fosfoglyceraldehyde ini. Ya. Selanjutnya, fosfoglyceraldehyde akan menghasilkan NADH, di mana NADH itu berasal dari NAD. Ya. Nah, selanjutnya NADH. Nah, di sini yang berasal dari NAD akan mengubah menjadi BPGA. Nah, BPGA B berarti ada 2. Nah, berarti di sini dari fosfoglycerat akan melepaskan 1 fosfat, sehingga menjadi apa? 1,3 bifosfoglycerat. Nah, sehingga di sini akan menjadi BPGA, bifosfoglycerat. Ya. Jadi di sini dari fosfoglycerat akan menghasilkan NADH yang berasal dari NAD. Pada saat fosfoglycerat, dia akan melepaskan fosfat. Sehingga pada saat fosfoglycerat menjadi 1,3 bifosfoglycerat, dia terdapat 2 fosfat. Ya. Nah, selanjutnya
1,3 bifosfoglycerat atau BPGA akan mengubah menjadi 3 fosfoglycerat. Nah, 3 fosfoglycerat. Nah, di sini dia membutuhkan ATP. Nah, dia membutuhkan ATP. ATP sehingga di sini membutuhkan energi dari mana? Dari sini. Dia kan masih punya sisa yang pertama nih, 2 ADP. Dari yang pertama ini. Nah, ini. Dia mendapatkan. Nah, kemudian dia mendapatkan kemasukan fosfat. Nah, sehingga menjadi ATP, dihasilkan ATP. Nah, ini. Sehingga menjadi 3 fosfoglycerat. Satunya kan hilang, sehingga 3 fosfoglycerat. Selanjutnya, 3 fosfoglycerat ini, dia akan melepaskan, H2O. Ya, dia akan melepaskan H2O. Selanjutnya, di situ akan menjadi fosfopirufat, fosfoenol pirufat, ya, akan menjadi fosfoenol pirufat. Nah, ini kan karena dia melepaskan oksigennya menjadi fosfoenol pirufat. Nah, ini kan menjadi PGA. Terus melepaskan H2O sehingga menjadi fosfoenol pirufat. Selanjutnya, fosfoenol pirufat dia akan menghasilkan asam pirufat yang membutuhkan energi. Dari mana? Energi yang kedua. Ini yang pertama tadi, terus ini yang kedua. Nah, karena di sini dia melepaskan fosfatnya lagi sehingga menjadi atau menghasilkan ATP. Ini yang sebelah kanan. Di sini adalah ya, jadi ini sebelah kanan, ini sebelah kiri. Jadi kanan kiri harus terjadi yang sama, ya. Sehingga di sini dihasilkan apa? Dihasilkan ATP berapa? 2, 1, 2, 3, 4 karena kanan dan kiri, ya. Sehingga di sini dari PGAL, dari PGAL sampai dengan asam pirufat di sini adalah eksergonik. Apa itu eksergonik? Yaitu dia menghasilkan energi. Nah, sehingga hasilnya apa di sini anak-anak? Hasilnya adalah menghasilkan berapa? 4 ATP. Terus menghasilkan 2 NADH. Terus menghasilkan 2 asam pirufat. Tetapi anak-anak harus kalian ketahui, 4 ATP di sini harus kalian ingat. Kamu awal-awal kan nggak punya ATP nih. Jadi harus dikurangi 2 ATP. Sehingga hasilnya tinggal berapa? 2 ATP. Bisa dipahami ya? Jadi ada tempatnya, ada prosesnya, dan ada hasilnya. Bisa dipahami sampai di sini? Oke.